Teman-teman, hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Meni, seorang sosok wanita yang inspiratif, di mana beliau merubah rumahnya menjadi studio yang sangat indah. Kita akan berbincang di studio Moy N. Let's go! Bu, saya tadi udah keliling, lihat rumahnya, studionya. Aduh, bagus banget, Bu. Ya, thank you udah datang. Rasanya saya mau merapikan rumah sendiri. Perlu. Nah, Bu Meni, apa yang memotivasi Bu Meni ini merubah rumah jadi studio nih? Memotivasi saya sebenarnya hanya pengen rumah itu lebih produktif, ya. Terus dapat dinikmati oleh orang-orang lah. Ya. Jadi yang datang juga kebanyakan anak muda ya yang memakai studio. Ya happy aja lihat gitu loh. Kayaknya berguna juga rumahnya gitu. Jadi rumahnya nggak sia-sia tapi ada produktif juga ya Bu ya. Iya. Nah, saya kan sempat melihat papan nama dari studio ini. Itu namanya unik tuh Bu. Iya, kayak nama apa gitu dari Eropa gitu ya. Namanya Moy Yen. Itu pikir nama-nama Eropa nih. Boleh cerita Bu Meni tentang namanya? Tadinya bingung mau kasih nama apa, studionya udah pilih sana pilih situ. Tiba-tiba satu hari, gitu, ketemu nih. Kenapa nggak nama mama saya aja ya? Oh, ini berarti nama mama? Iya, sebetulnya dua kata Moy N gitu, tapi saya sambungin. Jadi Moy Yen. Moy N. Moy N. Iya, dia nama mama. Oh, nama mama. Jadi ya mengenang beliau juga pernah tinggal di sini. Oh, waktu itu mama tinggal di sini. Tinggal di sini. Oke. Jadi boleh dikatakan ya, berarti mama sosok inspirasi ya. Iya, mama salah satu pahlawan. Pahlawan. Iya. Bu Meni dalam mengatur, memanage rumah menjadi studio ini, tentu Bu Meni nggak sendirian. Ada staf yang membantu mengurus. Itu dalam satu bulan atau satu minggu, berapa orang yang datang ke studio untuk pakai foto atau bikin video? Oke, kalau yang ngurusin administrasi, promo di IG, memang ada admin ya, staff. Jadi saya tidak lakukan. Lumayan, ini besok full, sampai Sabtu juga full. Kemarin juga ada yang sewa. Ya ada gitu. Studio ini baru dibuka kita try dari bulan Januari ya. Januari 2025. Iya, Februari baru mulai bener-bener Januari ya prepare ya start gitu. Februari ya udah kita buka gitu. Tapi trafficnya udah lumayan ya. Trafficnya udah lumayan. Banyak yang foto. Karena ya ada keunikan sendiri studio ini. Betul. Nah, nanti pemirsa bisa lihat di cuplikan video kita nanti seperti apa video studio dari Moy N ini. Memang itu menjadi karakter atau ciri khas tersendiri. Trafficnya langsung bagus sekali teman-teman. Nah, prosesnya dari rumah jadi studio, apakah perlu perombakan yang rumit atau apa? Enggak terlalu banyak karena tadinya memang udah seperti ini. Oh, basically rumah sudah seperti ini? Seperti ini, justru itu. Karena saya suka menata rumah ya, pilih barang gitu. Nah ini tipe visual nih, Bu Meni ini tipe visual. Jadi ada yang nggak rapi sedikit, pasti ganti. Iya. Kalau jalan-jalan, ini ya cocok ditaruh di mana gitu kan. Ya. Jadi perombakannya nggak takes time dan nggak merubah banyak hal, hanya ya sedikit aja sih. Betul.
Jadi kalau dapat dikatakan tujuan memiliki studio ini untuk rumah jadi produktif ya? Ya, bisa dinikmati ya teman-teman lah gitu. Betul, betul. Di poin ini, teman-teman juga bisa mengambil spot foto karena tangganya ini unik banget dan konsepnya adalah tangganya melayang seperti ini teman-teman. Ini semua terbuat dari kayu dan teman-teman juga bisa ambil foto bersama dengan patung kuda. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa patung kuda ini terbuat dari kayu dan ini kayu sampah sebenarnya, sisa-sisahan kayu yang dirangkai menjadi sebuah bentukan adalah seekor kuda. Walaupun mengelola studio ini dibantu oleh admin, tapi tetap mengatur waktu antara waktu pribadi, bisnis, dan juga keluarga, ataupun saya juga tahu Bu Meni suka traveling. Itu ngatur waktunya mengalami kesulitan nggak Bu? Nggak ada sama sekali, karena ini barang yang udah jadi, bukan kayak kita buka usaha, kita harus kayak terlibat, terus barangnya bisa rusak ini itu. Kan ini ya kalau nggak ada yang sewa, ya udah gitu loh. Bener nggak? Kalau ada yang datang, kita cukup ya sebelum tamu datang nyalain AC, ya udah semua udah clean. Dan itu pun sudah dibantu sama staff. Benar ya. Udah jadi, itu aja. Teman-teman pemirsa yang punya ide rumah menjadi studio, jangan terlalu ribet. Benar. Tidak serumit yang dipikirkan. Jadi waktu pribadi, waktu keluarga semua bisa diatur dengan baik. Bisa diatur. Luar biasa. Hanya perlu tempat, lokasi bagus dan ya ada tempat, itu aja. Ya, memang lagi in juga Bu. Banyak rumah-rumah yang mereka rubah jadi studio. Dan peminatnya tinggi. Kenapa? Apalagi ditambah medsos sekarang kan. Banyak sekali orang pengguna medsos, mereka juga ada bisnis atau jualan di medsos. Bu, ceritakan inspirasi atau inspirator dalam hidup Bu Meni. Ya, siapa ya? Ya kayak pahlawan gitu ya. Boleh. Saya sebenarnya bukan orang yang tipe yang kayak idola seseorang sampai gimana, artis kayak siapa kayak enggak. Bagi saya inspirasi buat saya adalah kedua orang tua saya sih, papa mama saya. Mereka orang yang setia, jujur, ya bekerja keras. Papa saya ya sayang keluarga, karakternya bagus. Ya kalau kita mengidola seseorang, paling penting itu adalah value dan karakter, benar nggak? Dan menurut saya kedua orang tua saya mempunyai karakter yang patut kami anak-anak ya lanjutkan gitu. Maka nama studionya nama mama, orang tua. Mungkin nanti studio berikutnya nama papaku. Wah, bisa juga, betul, betul. Silakan teman-teman pemirsa yang punya ide untuk bekerja sama nih buat studio dengan Ibu Meni. Boleh. Kalau untuk desain udah jangan diragukan. Teman-teman bisa lihat nanti di insert video kita, wawancara kita ya teman-teman ya. Jadi sosok inspiratif adalah orang tua dengan value yang tadi disebutkan. Luar biasa. Di Studio Moy N juga ada fasilitas lampu yang teman-teman bisa pakai untuk menunjang proses teman-teman mengambil foto atau video. Yuk teman-teman semua, kita lihat Studio N. Come on. Teman-teman, waktu masuk di Studio N, kita disambut oleh pantry. Nah, di sini ada pantry, bisa ambil untuk spot foto. Ya, teman-teman bisa lihat desainnya ya. Nah, jadi ada beberapa rekan-rekan yang menyewa studio dan mereka ngambil foto ataupun video dengan background pantry konsepnya. Jadi ada satu studio ini ada beberapa spot. Nanti saya share kepada teman-teman. Juga ada lemari pendingin, smack. Nah, ini retro banget ya, teman-teman bisa pakai untuk foto.
Jadi untuk baju dan lain sebagainya seperti ini bisa di sini. Oke, lalu maju ke spot berikutnya, kita ketemu satu spot untuk meja dan kursi santai. Ini kursi akupunto, dan kursi akupunto ini kursi yang menerima penghargaan di Red Dot. Red Dot itu satu ajang penghargaan desain internasional. Nah, teman-teman. Lalu setelah dari ruang pantry, ruang kita bicara ini apa ya, ruang tamu atau apa di dalam spot ini. Nah, teman-teman bisa lihat juga ada spot untuk di kamar mandi. Nah, kamar mandi juga bisa dipakai untuk spot video foto, teman-teman ya, beberapa. Jadi teman-teman bisa lihat desainnya, ornamennya, dia punya lampu, cermin, ya, bathtub, semuanya oke. Dalam mengembangkan studio ini perlu kreativitas. Kalau untuk kreativitas saya pikir untuk Bu Meni tidak perlu diragukan lagi pendengar. Tapi saya pikir perlu saya tanyakan kepada Bu Meni, ada nggak ide kreatif baru ataupun pengembangan dalam studio dari rumah ini, tambahan atau apa? Tambahan kayaknya hanya beberapa bagian aja sih. Contohnya dinding, kita perlu cat ulang atau kasih ornamen ya. Terus contohnya studio yang N ini ya konsepnya beda. Dia ada ranjang kalau yang mau foto buat ya baju tidur, selimut, bantal ya bisa pakai karena udah ada ranjangnya ya, matrasnya semua. Terus ada kayak pantry-nya juga unik, ada kulkas merah, snack gitu bisa jadi ikon ya. Dan juga ada spot lain gitu. Jadi satu studio ini bisa beberapa spot. Kreativitasnya tergantung pada yang mau pakai gitu. Satu ruangan bisa ada spot-spot beberapa ya. Dan yang studio yang lebih kecil ya beda lagi. Ya, contohnya ruang tamu ini ya bisa dipakai juga kan. Ada beberapa spot ya kalau mau yang suasana kayak Nusantara atau segala macam bisa di ruang tamu ini. Nah, seperti pemirsa bisa lihat di background kita ada peta Indonesia, luar biasa. Ini nasionalis sekali Bu Meni. Kalau boleh cerita nih Bu Meni, histori lukisan ini bisa ada di sini Bu. Ini sih sebenarnya tadinya nggak ada apa-apa, tapi karena ada papan ini waktu saya buka kantor, ini nggak kepake, mau dibuang. Oh jadi ini awalnya adalah papan tulis? Iya papan tulis di kantor. Ya kita tulis goal ya, tujuan apa tahun ini. Kita pindah kantor ini nggak dipakai. Terus saya pikir ada space di sini, ya udah saya bawa pulang. Nah bawa pulang terus mau kasih apa sih? Gitu loh, lukisan apa, kata-kata apa. Nah kebenaran ada teman yang bisa ngelukis. Ya saya panggil ke rumah. Ya kenapa enggak? Ya Archipelago Nusantara ya. Ya ini kan melambangkan ya bahwa kita adalah benar-benar orang Indonesia harus mencintai, benar nggak, negara kita Indonesia dan ya melambangkan Bhinneka Tunggal Ika juga. Ya jadilah kayak gini. Pemirsa, itulah kreativitas dari seorang Bu Meni, dari sesuatu yang tidak terpakai jadi lukisan seperti ini teman-teman. Ya teman-teman,
Bu Meni ini peta Indonesia ya, dan Bu Meni suka traveling. Cerita dong dikit. Apa yang kota-kota mana di lokal Indonesia aja, ya? Yang Kalau alamnya yang oke, gitu. benar-benar sangat menyentuh, wow banget itu waktu ke Labuan Bajo sih. Labuan Bajo. Ya, waktu kita naik gunung Wairebo ya. Oh iya, Wairebo. Ya, Wairebo sekitar 4 jam naik, terus nginap 1 malam. Di sana tuh kayak perjalanan spiritual. Karena sampai di atas itu tidak ada signal, terus tidak ada lampu, segala macem gitu. Jadi ya kamu sama alam aja nih gitu. Kita dan alam. Iya. Keren deh itu. Itu yang dari selama ini jalan-jalan ya kemana aja ya. Paling berkesan ke Wairebo. Wairebo itu. Teman-teman perlu ke sana sih. Ya, saya pernah dengar juga dan mendengar dari baca juga langit bertabur bintang. Benar, ada Milky Way. Milky Way. Iya. Teman-teman yang suka traveling dan ingin menambah kreativitas, belajar dari alam, boleh. Iya. Silakan ke Wairebo, Labuan Bajo, dan itu teman-teman bisa melihat langit bertabur bintang. Keren teman-teman. Spot ini juga salah satu spot terbaik yang ada di Studio Moi N, teman-teman. Peta Indonesia. Teman-teman, yuk kita lihat Studio Moi. Come on. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman masuk ke di Studio Moi, seperti ini penampakannya, ada kursi yang teman-teman bisa ambil untuk foto. Nah, biasanya model foto seperti ini. Sofa ini salah satu spot foto yang paling saya suka. Teman-teman bisa mengambil foto di sudut ini di Studio Moi. Bu Meni di studio ini pengalaman yang paling berkesan dalam hidup Bu Meni. Paling berkesan ya, ini kan masih belum lama ya. Baru ya, berapa bulan? Baru 2-3 bulan. Paling berkesan apa, banyak tamu sih datang ya, jadi seru juga. Jadi ada warna dalam hidup, ada orang ke rumah kita gitu. Iya. Biasa rumah kan sepi-sepi, Iya. bener nggak? Jadi kali ini ada orang bilang, bikin rumah di studio apa nggak bahaya gitu kan? Apa barangnya nggak hilang nanti gini-gini. Teman-teman ya itu tergantung dari tamu kita juga, dan ya positive thinking aja. Iya. Bener nggak? Jadi hidup lebih berwarna. Tiap hari ada yang berkunjung, cantik-cantik, ganteng-ganteng, Model banyak ya? model, iya. Ya, banyak kesan sih. Ya. Momen yang berkesan, rumah studio ini banyak dikunjungi oleh Iya. tamu-tamu yang menggunakan studio, model-model cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kadang kita juga tanya gimana gitu, ada feedback nggak gitu ya. Mereka bilang oke, gitu, udah bagus katanya. Ya. Ya, perlu tahu juga gitu kan. Maksudnya kalau kita perlu ya, maksudnya feedback dari customer lah. Betul. Somehow ya. Betul. Wah, seru juga ya ngobrol sama Bu Meni nih. Bu, apa kesulitan atau bagaimana Bu Meni mengatasi kesulitan dalam menjalankan studio ini? Kayaknya sofa belum ada kesulitan, happy aja Happy sih. aja ya? Iya, nggak. Paling kalau contohnya kemarin Lebaran, ya memang sepi. Karena ya semua orang liburan. Ya, iya liburan. Saya pikir itu bukan kesulitan, Iya. memang eventnya pada saat orang liburan. Benar, ya. Saya lihat juga Bu Meni jalanin studio makin happy nih. Iya, ya ngapain dibikin ribet ya? Iya. Ya happy aja gitu. Bikin semua jadi simple, easy. Benar. Itu teman-teman, bikin simple, easy, jangan ribet-ribet. Iya.
Nah, mungkin dari pendengar ini nanti Bu Meni ada rekan pendengar atau pemirsa yang setelah menonton video ini terbersit ide membuat studio, rumah jadi studio atau mereka buat studio. Ada pesan-pesan atau ini untuk teman-teman? Teman-teman kalau misalnya di rumah ada space, kamarnya nggak kepake, daripada ditaruh aja begitu ya, tetap aja masih dibersih-bersihin ya. Why not gitu loh? Mungkin ya bisa dijadikan studio ya, dibikin sedikit lebih bagus. Ya, tinggal iklan aja, promo. Promosi. Ya. Medsos sekarang? Medsos, ya. Mungkin anak-anaknya bisa bantu juga ya, anak muda sekarang. Ya, coba-coba aja, nggak ada ruginya kok, bener nggak? Betul. Iya. Nah, teman-teman pemirsa, jangan takut dan berpikir terlalu ruwet ya Bu. Jalan saja dan rapikan promosi, udah gitu ya Bu. Benar. Tadinya saya juga pikir, ya di atas, bagian atas ini saya tinggal cuma berdua, sama ya ada mbak saya. Ngapain gitu seluas ini, bener nggak? Di bawah aja udah lebih dari cukup. Nah udah, jadi dari situlah yang bilang kenapa nggak dijadiin studio, lebih produktif rumahnya, ya bener nggak? Ya. Dan ya lumayan juga sih sebenarnya. Hasilnya oke. Hasilnya lumayan, ya. Secara bisnis bisa ke cover semua biaya hidup yang ada di rumah. Jadi ini salah satu inspirasi atau ide buat teman-teman nih. Malah dari hasil ini memang tujuan awalnya bukan bisnis. Bukan. Tujuannya untuk lebih produktif. Tapi ya memang ada tambahan gitu. Akhirnya ada hasil gitu. Benar. Perlu dicoba teman-teman. Ya. Bu Meni, total jumlah studio yang ada di rumah? Atas ini tuh full. Oh, di lantai 2 ini full? Iya, ada 2. Jadi kamar yang ini, yang konsepnya yang ada pantry segala itu, sama satu sama ruang tamu ini. Oke. Tapi di bawah itu juga banyak spot sebenarnya. Dari naik masuk pintu tangga, ada ruang baca juga, dapur. Sebenarnya kalau memang diperlukan ya, kayaknya tamu bilang, gue pengen ambil spot ini, boleh nggak? Ya, the whole house sebenarnya boleh dipakai. Cuman selama ini kan yang di iklan, maksudnya hanya yang di atas ini aja. Tapi di bawah boleh juga gitu. Dan memang spot-spot yang ada di rumah Bu Meni ini cantik-cantik teman-teman, untuk diambil foto, video. Ya. Jadi the whole house sebenarnya bisa, walaupun yang dipasarkan secara marketing memang 2, studio atas aja, ya. Moy dan studio N. Ini loh Bu, saya lihat lukisan ini menarik sekali ya. Saya pikir ini dilukis, tapi ternyata bukan lukisan pakai cat minyak. Iya, ini kain ini. Kain terus dianyam, jadi kayak gini. Jadi tuh satu-satu tuh dipotong tuh, kainnya tuh dibentuk jadi kayak lukisan. Iya, ini berarti itu satu kain. Ini satu kain, itu kan baju kebaya. Berarti ini aslinya memang aslinya bukan kebaya. Oh, kain. Tapi dipola dengan gambar pola kebaya, lalu dipotong tipis-tipis, terus kayak ada kerutan-kerutan gitu ya, kayak beneran gitu ya. Iya, betul. Ini jadi semua kain dibikin bentuk gitu. Nah, unik banget ini beneran. Nggak gampang katanya bikin satu ya lukisan kayak gini dari kain ini bisa berbulan-bulan. Iya, ini karya seni tinggi Bu. Iya, ini nggak bisa ada 2. Jadi cuma ada 1. Karena bukan dilukis secara. Dan pemilihan kainnya juga nggak bisa semua kain kan kayaknya deh. Iya, bener nggak? Betul. Ini luar biasa loh. Mereka ngerjakan nggak dalam waktu tempo yang singkat. Karena ini dipotongnya panjang dan cuman setengah senti. Baru masuk seperti nganyam tikar. Tapi ini kain. Iya.
Saya juga bingung gimana bikinnya. Tapi ya kita menghargai karya anak Indonesia ya. Ya, luar Ini biasa. lokal ya Bu ya? Lokal. Bu Meni, waduh thank you banget nih Bu. Boleh berbincang-bincang dengan Bu Meni hari ini. Dan saya lihat banyak sekali ornamen-ornamen yang lucu. Iya. Terutama yang ada di depan kita Bu Apa Meni. ini? Nah ini apa ini Bu Meni? Saya lihat ini bentuknya bulat-bulat seperti ini nih Bu. Iya, ada yang gede, ada yang kecil. Ini jamur. Jamur, oh jamur ini teman-teman. Saya pikir apa catur? Oh ini jamur. Iya, ini dari kayu jati nih. Oh ini dari kayu jati. Oh iya. Nah, Bu Meni ini yang saya kenal senang sekali mengumpulkan koleksi barang-barang unik dan cantik seperti ini. Nah ini jadi salah satu ornamen yang dipakai untuk studionya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar ya perlu kreativitas seperti itu. Nanti teman-teman lihat di insert kita bagaimana isi ataupun dalaman dari desain dari studio. Oke. Bye, tos. Teman-teman, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Meni, pemilik dari studio Moy N. Kiranya kisah inspirasi hari ini bisa memberikan ide buat teman-teman semua. Nantikan video kami berikutnya.